Oke teman-teman, selamat datang di Studio Journals. Kali ini bersama saya Andika Surya. Hari ini saya kedatangan lagi tamu dari Timur Jawa. Kemarin ada teman-teman dari Mild and Niles dari Bali. Hari ini dengan tetangganya dari Malang. Bukan Malangbong ya, tapi kota Malang di Jawa Timur. Mungkin kawan-kawan Malang ada yang sudah familiar, tapi di Bandung mungkin nih siapa. Tapi kalau teman-teman di Malang, kalau ada yang lihat rambut cowok, rambutnya kayak batok kelapa lah kalau disebutnya. Kayak batok kelapa itu digetok aja dari belakang. Oke, please welcome di Studio Journals ada Rizky Boncel. Istimewa. Istimewa. Atau nama lengkapnya adalah Muhammad Rizky Wahyu Utomo. Betul nggak? Kok tahu? Enggak. Ini admin pinjol kali ya? Kan ada di websitenya situ. Oh iya sih. Ini keren banget punya website sendiri, Doi. Jadi kayak Apa tuh? Salah satu entertainer terus terkenal di Malang. Dia saya kenalnya Taunya itu dia adalah seorang MC gitu ya. Di Kickfest, salah satu event clothing di Malang pada waktu itu. Tapi ternyata pas saya ulik-ulik lagi dia ternyata adalah banyak lah pemain band bisa dimulat. Tergabung dalam satu grup orkes atau apa itu Mas disebutnya Mas? Yang mana tuh? Yang Ini saking banyaknya loh ini. Unda-undi. Satu lagi. Semalam Suntuk. Nah, Semalam Suntuk. Nah, apa tuh? itu lebih ke arah kuplu-kupluan. Ya, DJ set kuplu. Orkes lah ya bisa disebutnya? Enggak juga. Enggak, kalau menurut gua kalau orkes itu full, Pak. Mulai instrumennya? Iya, instrumennya full. Tapi kalau instrumennya apa? Lebih ke arah Acrek aja. Tamborin, simbal, turntable. Nah, jadi beliau ini sangat ternyata saya tanya-tanya teman di Malang juga semua orang udah tahu lah Rizky Boncel gitu. Ya, bisa dibilang micro influencer /KOL/selebgram. Tapi ya tadi saya bilang saya mengetahui beliau dari dunia MC ya, mungkin dunia entertainment mungkin ya. Dan beliau itu emang entertainer sejati karena dia banyak kerjaan di dunia entertainment. Awal mula tertarik dengan dunia entertainment Mas. Dari mana Mas? Cuman aku ralat nih Mas Dika ya. Saya itu bukan MC ataupun entertainer. Apa tuh? Saya ini calon wali kota Kota Malang. Jadi mungkin buat warga Malang yang ada di Bandung, pulanglah ke Malang. Jangan lupa tahun 2024 saya yang menyalonkan. Coblos saya nomor 3. Nomor 3. Ya, nomor 3. Oke. Ya, kembali ke pertanyaan tadi. Awalnya gini Mas, aduh langsung ya Pak ya. Jadi kalau aku pribadi nih Mas, kalau terjun di dunia entertain, mungkin mulai TK itu udah aktif di panggung Mas. Emang dari Kabaret gitu apa gimana? Apa? Kabaret atau apa? Kabar itu kayak apa? Kabar itu kayak teater. Oh, kalau di sana operet. Oh, operet. Nah, kalau di Malang sana operet. Nah, mulai dari operet Agustusan, TK, terus mulai mengenal musik itu SD, band-bandan mulai SD ikut festival lah. Main apa? Band-bandan? Drum. Main drum, kadang mainin yang jaga. Main drum. Terus baru SMP lebih aktif ke band sama drama, main lokal drama dalam artian itu teater panggung. Udah biasa kehidupannya penuh dengan drama berarti ya. Udah biasa dibuat drama Pak, gitu Pak. Kalau nggak didramain nanti nggak laku gitu loh Pak. Okay. Kabarnya Mas Dika juga kayak gitu. Waduh, kembali. Itu sih Mas, terus habis dari situ baru mengenal dunia MC. Itu mulai SMA. Kenal MC mulai SMA, mulai dari lokal dalam artian di sekolah, terus keluar ke distro, ulang tahunnya distro A, distro B, distro C, terus launchingnya band A, band B, band C, sampai akhirnya dilirik sama salah satu rokok gede. Salah satu eventnya Super. Bukan. Oh, bukan. Sampurna Pak. Oh, Sampurna. Yoi. Gede. Nah, di sana mulai dari MC yang hal yang kecil. Dulu ada namanya Izon, terus Rotusan Adrenalin. Ya. Sunatan pernah sunatan. Nah, justru ini saya pengen yang Yunat Pak daripada yang MC. Pengen Yunat ya. Beda Pak kalau sunat di Bandung sama di Malang. Oh, bedanya apa? Lokasi. Kenapa? Sunat di Bandung sama sunat di Malang kan beda. Oh iya ya, benar sih. Shit man.
Oke lanjut. Udah mulai panas ya? Ya udah mulai panas kan. Itulah. Terus barulah awal mula dalam artian nge-branding lah ya Mas ya. Nge-branding karena pada waktu itu band-bandan aku nge-band tapi nggak laku ya kan Mas. Beda kayak bandnya Mas Dika kan. Enggak sama Sekarang aja. sedang naik daun. Daun apa? Daun sirih kali ya. Daun 5 jari. Dan telinga sini Pak naik Pak. Nah dari situ barulah karena di band-bandnya nggak kondusif dalam artian bukan nggak produktif, akhirnya nggak jalan band-bandannya, akhirnya lebih ke arah sendirian, mulai dari nge-MC terus baru nge-branding ke arah nulis buku itu Mas. Nulis buku dulu justru. Justru MC dulu, MC dulu, baru nulis buku, nge-branding lebih jauhnya, potongan kayak gini, itu dari awalnya dari 2013 akhir, baru 2012 akhir, kalau enggak 2013 awal, baru nulis buku. Yang isinya? Tentang autobiografi mulai dari kecil sampai SMA. Kok sampai SMA tanggung? Nah, karena waktu udah kuliah, jobnya banyak, Pak. Pancing. Ya. Nggak sempet buat nulis buku, akhirnya nulis di Twitter. Tadi kan banyak step-step menuju puncak anjing. Belum, Pak. Menuju puncak. Belum, Pak. Apa? Situ sendiri kan yang bilang. Kenapa? Jangan sampai kita menuju ke puncak. Kapan saya bilang gitu? Oh, berarti orang lain. Orang lain itu mungkin. Jangan sampai kita Nah, tadi ngobrolin tentang jadi MC, entertainer, nulis buku. Itu kamu otodidak apa turunan apa gimana gitu? Kalau menurutku Mas itu otodidak karena semua dari paksaan. Karena lingkungan. Ekonomi. Iya. Paksa keluarga kerja. Bapak ibumu nyekolah anakmu. Semua masalah di negeri ini adalah masalah ekonomi. Oke. Berarti, Tapi Mas gini, berarti negara ini masih gila aja. kan sekarang apa ya? Semua orang lah, enggak semua generasi umur saya, umur yang di bawah saya kayak pekerjaan kamu jadi apa? Jadi konten kreator gitu kan. Dulu tahun 2009 nggak ada jabatan kerja namanya konten kreator gitu atau bisa bikin YouTube, bisa bikin TikTok dan lain-lain. Nah, saya pribadi dengan umur yang kepala 3 sekarang kan kayak wah gue harus adaptasi nih sama zaman gitu. Harus bisa ngomong depan kamera dan lain-lain, depan orang mungkin ratusan atau ribuan. Saya pengen tahu tips dari Mas Boncel public speaking yang baik itu seperti apa? Atau enggak tips yang gue mah terserah pokoknya mau diikutin mau enggak, gue mah caranya kayak gini. biar enggak nervous, biar sorry Pak. Biar enggak nervous, biar lancar enggak. Tapi masih suka gugup kalau naik panggung enggak? Masih dong. Kalau gugup gimana biasanya? Jadi gugup itu menurutku pribadi nih Mas, gugup ataupun overthinking dan sebagainya, sedikit asam lambung naik dan sebagainya. Menurutku itu adalah salah satu tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita. Jadi kita mempunyai fokus yang lebih untuk pekerjaan ini. Akhirnya kita pikirnya cuma kerja itu tanpa memikirkan lingkungan sekitar. Kenapa tuh gugup itu penting dalam artian tuh gini. Jadi ketika kamu melakukan pekerjaan apapun itu, entah itu ketika kamu bikin film, kayak kamu dalam artian di dunia kreatif, entah itu desain dan sebagainya, gugup dan sebagainya, takut buat presentasi ataupun kayak gitu, menurut itu hal-hal yang sangat wajar. Nah, cara mengatasi gugupnya apa? Gimana? Satu menguasai materi dulu, Pak. Yang mau disampaikan. Yang mau disampaikan semisal nih MC nih. Kita tahu nih yang perform siapa aja. Terus product knowledge dari brand itu ada apa aja. Terus ini kita lokasinya lagi di mana? Aku pernah Mas kemarin tuh MC di Karawang. Ya paling enggak kan aku harus adaptasi. Apa jokes-jokes dalam artian itu bahasa-bahasa Sundanya di slang-slangnya Karawang dan sebagainya. MC pun aku pernah di Flores. Di Flores itu kayak gimana. Nah, ini TikTokan sama partnernya, Pak. TikTokan saja sebelum ke atas panggung, aku pengen ngobrol nih. Mbak, di sini lagi rame apa? Di sini lagi apa nih yang ketika aku nyeletuk terus orang bikin heboh, ketawa atau sebagainya. Nah, menurutku pribadi kayak hal-hal kayak gitu ataupun riset itu hal yang sangat penting biar kita di atas panggung itu nggak sampai kita ngeblank mau ngebahas apa. Tapi kalau aku Mas ya, sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu masih gugup. Tapi ketika blur udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah di atas panggung aman sampai terakhir. Itu mesti aku. Berarti satu menguasai materi. Kedua, benar nggak katanya kalau yang dekat nih jaraknya nih. Kita kalau ngobrol ngelihatnya ke sini nih. Benar nggak sih? Oh, lihat sini biar nggak gugup. Itu bisa-bisa aja. Cuma kalau aku pribadi mending lihat-lihatan gini. Malu banget. Anjir. Pantes.
Apalagi Mas? Saya normal Mas. Apalagi? Itu. Kalau Terus, aku nih, ya so far kalau mau manggung nih, anjing manggung. band-bandan. Kolaps. Enggak lah. Enggak cuma manggung. Mau ngomong di depan orang banyak gitu kayak pembukaan apa lalala. Itu aku harus muntah. Ya asam lambung naik kan. Jadi adrenalin terus Gitu. daripada nanti muntah di acara, aku muntahin sendiri. Tapi itu lumayan ganggu sih. Menuju ke acara tuh kayak anjing ini akhirnya dicolok gitu. Hampir keluar. Abis itu udah lega, udah bisa jadi biasa gitu. Mas gitu nggak? Enggak. Kalau apa? aku enggak. Mules. Mules enggak. Sakit kepala. Enggak. Sakit Cuma pinggang. lebih ke ini Mas keselio Mas. Apa? Itu lebih ke asam lambung naik, Pak. Ya kayak hampir mutat. Cuma ngeludah-ngeludah doang, Mas. Enggak sampai kayak dikeluarin semuanya enggak. Itu hampir sering, Mas. Maksudnya hampir sering kalau tergantung eventnya sih. Beda kadang nih kan suruh mimpin doa kayak gitu-gitu kan. Waduh, siapa saya gitu loh, Mas. Ya hal-hal yang kayak gitu, hal-hal surprise kayak gitu biasanya langsung asam lambung langsung naik gitu. Makanya kan aku sendiri tuh ngopi tuh jarang. Katakanlah Mas berapa kali ngopi sehari? Maksimal 2. Maksimal 2. Nah aku paling satu pun nggak habis. Satu pun bisa buat seharian gitu. Tapi kamu kalau ngelatih public speaking suka di depan cermin atau gimana? Enggak. Oh enggak? Nah rata-rata ini kayak gitu. Ada tipsnya kamu coba ngobrol sendiri dan sebagainya. Aku lebih ke arah enggak gimana ya? Ngelatih public speaking lebih ke karena mungkin aku di tongkrongan itu suka ngomong Mas ya. Dari situ kali Mas aku lahirnya Mas. Karena aku lahirnya dari grassroots di Malang kan. Dari beberapa event kecil, terus event launching band dan sebagainya. Banyak ngobrol di sana akhirnya disuruh jadi MC. Banyak ngobrol di kelas akhirnya disuruh jadi MC. Banyak ngobrol di sekitar warga lingkungan akhirnya disuruh MC. Dari situ lahir seorang Rizky Bonjol kali ya dengan pengalaman ke komunitasnya dibawa ke atas panggung dalam artian lebih ke arah profesional baru lahir lah nggak yang latih di depan kaca atau apa nggak gitu sih. Nah, ada nggak sosok atau temen yang kayak ngeyakinin kamu untuk yaudah lu masuk dunia ini? Atau itu keinginan kamu sendiri? Kalau sosok kayak enggak, tapi rata-rata justru itu yang mendorong itu rata-rata teman-teman semua. Dalam artian kamu cocok lo Cel sini, kamu cocok lo Cel sini, kamu cocok lo Cel sini. Rata-rata itu gini Mas, awal dari MC, awal dari semuanya itu didorong sama teman-teman. Cuma ke arah ke entertain yang lebih luas. Cuma dibuat alat bantu nggak ada MC-nya, Boncel aja karena di lingkungan kayak gitu. Barulah disuruh MC jeder, akhirnya teman-teman yang lainnya kamu aja. Ya wis cuma gitu aja, nggak lebih ke arah Cel bikin gini. Barulah ketika di atas panggung aku yang ngelebarin sub sendiri, mau nyoba A, nyoba B, nyoba C gitu. Berapa red card-nya sekarang Mas? Paling mahal di Malang, Pak. Oh, di Malang ya. 2 digit nggak? Enggak lah. Wah. Di Malang itu nggak ada. Nanti boleh ditampilkan aja red card-nya Rizky Bonjol di sini. Pokoknya itu 8 kali UMR Bandung. Wah, waduh. 8 kali dikali aja sendiri ya. Nah, tadi saya nanya tentang... Mohon maaf nih. Kenapa? Kita soal red card nih, Pak ya. Nggak biasa gitu loh, Pak. Biasanya ditembak aja gitu langsung bagaimana? Aku nih, tergantung acara Mas. Kadang Ya, itu aku pasti. sama kayak endorse nih. Tergantung acara dalam artian aku pedagang juga nih Mas. Mas Bonjel bisa nggak posting di story? Mas Bonjel bisa nggak posting di feed dan sebagainya gitu kan? Nah, gini kita ngetes si mbaknya ataupun masnya. Dia sungguh-sungguh nggak sih minta bantuan ke Bonjel gitu kan? Oh ya Mbak mau diposting gimana? Biasanya rate card-nya berapa? Loh mbaknya ada berapa? Aku langsung ngelempar ke beliau. Mbaknya ada berapa? Kita cuma adanya segini Mas. Masnya gimana? Tak kasih red card kan. Cuma kan sebenarnya red card ini cuma buat red card-nya ada. Waduh Mas mahal ya. Nah, yang saya harapkan ada negosiasi di sana. Karena kenapa? Karena aku sendiri Mas justru ketika Mas adanya cuma 200.000 misal kayak gitu, adanya cuma 100.000 berupa kuota katanya. Berupa dana. Berupa voucher Indomaret. Itu kan. Terus tak lempar lagi, Mas, Mbak. Red card ini cuma buat apa namanya? Buat dalam artian brand yang lain ya kan. Yang
ada biaya marketingnya sendiri. Cuma kalau UMKM sendiri rata-rata nih Mas, bukan karena aku menyombongkan diri dan sebagainya, itu tak kasih gratis Mas. Kenapa kok gratis? Semisal dia emang ada niatnya buat 200.000 ataupun 100.000, tak kembalikan lagi ke dia. Ini 100.000, aku beli lagi. Nanti sekalian kamu kirim. Semisal kamu ngirim 2 produk, ya aku punya 100.000 nih yang dari kamu. Tak belanjakan lagi kamu, kirim ke aku, nanti tak bantu story. Ibarat kata gitu. Karena kenapa? Karena aku sendiri pedagang, orang tua aku pedagang. Orang yang lagi nanjak buat berdagang, ini kan pasti nggak memikirkan lebih luas. Yang tahu-taunya yang dia pikir adalah jualan. Exposure. Exposure. Nah, ketika ada kesempatan untuk membantu kayak gitu, ya masa aku ngebegal nih Mas, dalam artian ngebegal. Dia masih mau nanjak, udah aku palak dan sebagainya kayak gitu sih Mas. Iya. Kecuali perusahaan rokok besar, begal aja. Ya. Rokok besar, e-commerce, terus online, ojek online itu ya. Oke, tadi di dunia entertainment, terus setelah saya waktu itu ngobrol di Malang sama Mas Boncel, ternyata dia mengenalkan diri saya dari realism Mas, katanya gitu. Kenapa jadi ke clothing? Dunia clothing? Clothing mulai SMP Pak. Oh, ngapain? Bikin? Ya yang desain, yang produksi. Oke, namanya? Mulai SMP, Hoyers dulu. Udah nggak ada? Nggak ada. Nah, Hoyers ini bandku, clothingku, website yang aku kemarin cerita, hoyerspool.com. Nah, itu jadi satu. Wah, anjir. Nah, karena kenapa ini kan kan namanya geng SMP, Pak. Ber-12 kalau nggak 11 ataupun 12. Cuma yang kerja cuma beberapa orang aja gitu loh Mas. Yang lainnya cuma ikut aja. Kan kasihan Mas. Tahun berapa itu? SMP 2000 berapa ya? 2008, 2008. 2009. Itu semua kelas itu bikin jaket lulusan, bikin tas kelas itu aku yang bikinin. Belum ke brand yang serius itu berarti ya? Lebih ke arah brand serius baru lulus SMP. Baru konsumen ke distro-distro yang lain. Kamu ngeliat siapa waktu itu kayak gue pengen bikin clothing? Tetangga. Wah, siapa tetangganya emang? Ada namanya, brandnya dulu namanya Nocturne sama Spectre. Brand clothing masih ada sekarang di Malang? Nggak ada Pak. Oh, udah nggak ada juga. Terus karena mungkin ada beberapa tetanggaku yang tukang sablon itu sablon kaos, sablon undangan dan sebagainya, tertarik karena yang bikin tertarik adalah Cel, iki dulu apa ya namanya? Bukan HPP, masih belum tahu HPP. Modal. Ya, modalnya itu satu kasus segini. Terserah kamu jualan berapa. Nah, anak SMP digitukan, apalagi waktu itu zamannya warnet ya kan. Akhirnya cari uang sendiri dari situ, Pak. Dari situ dengan modal kedekatan dengan teman-teman yang lain, pertama bikinin jaket buat gengku yang Hoyer itu. Bikinin tas buat kelas, akhirnya bikinin kaos buat kelas yang lain, sampai akhirnya lulus SMP, di SMA tetap ngelakuin hal yang sama, cuma lebih ke arah clothing yang mencoba untuk profesional, bikin desain sendiri, ditaruh ke distro-distro yang lain. SMP, tapi waktu itu Mas nggak sampai repeat. Kenapa nggak sampai repeat? Karena kepuasan diri kali ya Mas ya. Karena waktu SMP bercita-cita untuk produkku bisa ditaruh di distro A, B, C, atau D. SMA terwujud, udah selesai. Ditaruh dulu itu ada di Triple Songo, nama distronya. Terus Glam ada di sana. Dulu sempat mau naruh ke Realism Pak. Cuman karena Kenapa? pada waktu itu karena ilmu kan masih belum ada kan. Itu minimal itu sekian visi, waduh modal dari mana gitu loh. Harus desain harus ganti berapa bulan. Waduh modal dari mana? Akhirnya ya ke distro yang lain gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ke Malang atau mungkin teman-teman arena juga yang di sini yang biasanya bikin event di Malang, pasti yang relate atau yang top of mind kita tuh kayak datang ke Inspired. Terus lately tuh akhir-akhir ini yang sering ingat sama kita adalah Realism. Jadi di antara Inspired yang legend ya, shout out buat Mas Uji, itu ada Realism. Ceritain dikit Mas tentang Realism Mas. Dari awal gabung sampai apa yang mau kamu bikin di sana. Realism sendiri itu kalau nama Realism sendiri Mas itu mulai 2004. Jadi selisih tahun sama Inspired sama Mas Uci. Cuman pada waktu itu nggak bikin brand, dalam artian nggak bikin produk sendiri. Masih konsian, Rockman dan kawan-kawan ada di sana. Baru di 2000 lama terus. Baru di 2017-18 itu Realism
ada 87-nya. Yes. Ada Realism 87. Yang punyanya kelahiran 87? Nama ulang tahunnya. Oke. Ulang tahun tanggal 8 bulan 7 bulan gitu loh, 87. Nah, dari situ barulah si Realism sendiri tuh bikin produk. Bikin produk dengan ya gambar realism yang kayak gimana lah karakternya. Kebayang. Jalan sampai akhirnya ke arah pandemi kan. Dari segi dari segi 18 ke 2000 itu mungkin menurut saya pribadi mungkin pada waktu itu agak kurang gitu, masih agak kurang karena dibawa bayang-bayang dari Inspire sendiri, karena emang kita dalam artian clothingan di Malang kan ada banyak tuh, ada Inspired, Heroin, Ekordai, terus ada Zero Heroes, terus banyak yang baru-baru kan. Nah, akhirnya si Realism sendiri itu ngerombak di akhir 2021 sampai akhirnya aku masuk di sana. Semua jajaran manajemen dan sebagainya ganti. Akhirnya kita menuju ke Realism 87 2.0. Anjay. Ya. 4.0 lah ya. Ya. Nah, dari situ akhirnya kita pengen pengen keluar dari, dalam artian dari zona nyaman yang kemarin-kemarin cuma ini aja, dengan kepuasan cuma itu aja. Ya kita mencoba untuk melek dalam artian industri itu gini. Mulai dari konten, mulai dari sosmed, mulai dari offline store, mulai kita bikin campaign, bikin event dan sebagainya, kita balik lagi ke grassroots. Okay. Karena pada waktu itu cuma jualan aja tanpa ada aktivasi, dalam artian aktivasi yang lebih ke arah ngerangkul seluruh komunitas. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah Realism berdua nih, ada Mas Riko, terus ada saya. Nah, dari sini kita collab, dalam artian collab itu kita tukar visi misi, kita tukar pemikiran, enaknya dibawa ke arah mana. Nah, saya juga minta doanya buat Mas Dika sama penonton jurnal. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sesuai nih, Pak. Sesuai dengan apa tujuan dari awal. Dari awal dalam artian kita bikin baru, kita bikin style baru dan sebagainya dengan gaya yang baru lah gitu. Kalau sekarang bahasanya rejuvenate. Yoi. Kalau nggak reframe, anjir. Reborn. Udah lewat reborn. Rebranding apa reborn, Pak? Lewat juga deh, istilah lama itu. Oke. Yang baru apa? Rejuvenate. Anjing. Kayak aneh ya, kayak thrifting ya. Yang pertama second hand. Iya benar. Nah, dari perspektif Mas Bonjol sendiri, industri clothing di Malang, mungkin teman-teman Bandung juga belum. Jadi ini spesial sih karena saya juga bosen ya kalau misalkan Bandung lagi gitu kan. Bukannya mengecilkan teman-teman dari Bandung, cuman kayak ini ada kesempatan ketemu sama perwakilan dari Malang. Pengen tahu ekosistemnya industri kreatif atau clothing lah, lebih spesifiknya di Malang menurut Mas Bonjol seperti apa? Kalau di Malang sendiri, Mas, kalau mungkin mulai dari zaman saya itu banyak banget sih teman-teman, ya jujur aja teman-teman Bandung ini fashionnya lebih duluan tahu daripada teman-teman di Malang. Maksudnya? Iyalah, Mas. Kita itu tetap aja dalam artian entah itu vendor, entah itu pabrik, ya kan, mulai dari pabrik kain, pabrik jeans dan sebagainya. Bandung itu punya semua, Mas. Sedangkan di Malang itu teman-temannya kreatif, cuman nggak punya wadah, dalam artian wadah itu bahan dan sebagainya. Source ya. Iya, ada pun bahan, cuma untuk harga jualnya masih kalah tetap aja gitu loh, Mas. Sedangkan di Bandung sendiri banyak deket, nggak pakai ongkir lagi gitu kan ya, cuma bensin lah ya, nggak pakai ongkir, terus gampang banget untuk bertukar ide dengan Jakartanya yang sangat dekat sekali. Jangan kita teman-teman di Malang cuma lewat sosial media ataupun lewat internet, Pak. Nah, kenapa kita pentingnya untuk riset ataupun kita silaturahmi ke Bandung, ke Jakarta dan sebagainya, biar industri di dalam artian di Malang pun itu nggak ketinggalan. Karena kenapa? Karena kalau di Malang sendiri itu banyak sekali tuh pendatang, Mas, apalagi mahasiswa. Sebenarnya mahasiswa datang ke Malang itu sangat kita nantikan untuk perpindahan culture yang sangat-sangat positif. Crossing culture ya? Cross market, Pak. Cross market. Mulai dari pemikiran kali, mulai dari segi kreativitas, dengan adanya kayak gitu mungkin teman-teman di Malang itu juga bangkit, Mas. Juga bangkit biar kita itu istilahnya di kota sendiri, di rumah sendiri itu punya identitas gitu loh, Mas. Punya identitas gimana sih Malangan gitu, kayak gimana, terus mungkin cara berpakaian kayak gimana dan sebagainya. Sedangkan industri di Malang sendiri itu adem ayem kalau
tahu adem ayem kan? Oh lah. Sangat apa sih? Sangat menunggu momen. Ngoyo. Apa? Ngoyo. Enggak. Oh, enggak ngoyo. Ngoyo tuh keburu-buru. Oh, ngoyo tuh Ngoyo tuh lebih ke arah ayo. Kira aku ngoyo tuh kayak gitu. Enggak, beda. Iku loyo, Pak. Oh, loyo. Ngoyo itu pipis. Enggak tahu ya? Enggak. Kalau di Malang itu nguyu. Pipis tuh ngoyo. Oke. Lanjut. Nah, di sana karena kenapa? Karena kebanyakan teman-teman di sana tuh bikin buat maintenance-nya ini yang susah, Mas. Dengan masyarakat Malang sendiri itu mungkin untuk ya beda lagi sih, balik lagi ke arah ekonomi lagi. Untuk jual beli pun itu pun agak susah, dalam artian agak susah tuh Berpikir 2 kali mungkin ya. Berpikir 2 kali, masih ada kebutuhan yang lebih penting daripada untuk membeli sandangan kali gitu loh, Mas. Nah, makanya Seperti voucher Mobile Legends. Ya. Nah, yang kita harapkan dari teman-teman dari luar Malang ataupun dari teman-teman yang lainnya itu sangat membantu di dalam segi ekonomi. Akhirnya di Malang berjamur tuh, mulai dari kafe-kafe yang baru, mulai dari industri clothing yang baru. Justru sekarang itu lagi rame kopi-kopian di Malang daripada industri clothing. Industri clothing pun ada dalam artian cuma online, nggak ada yang offline store. Gitu sih, Mas, kalau di Malang. Jadi untuk perbedaan dari Malang dari Bandung sih lebih ke arah mungkin di Bandung lebih enak untuk bikin Ada source-nya. Ada source-nya, sedangkan di Malang itu lebih berpikir lagi nanti kalau nggak laku bikin yang laku-laku aja lah. Tapi ini sedikit insight ya dari saya yang di Bandung. Saya sering lah ikutan exhibition di Malang. Mungkin buat teman-teman yang punya brand terus kayak ada tawaran bikin event di Malang, saya saranin ikutan. Karena Malang itu rame, udaranya oke, pemandangannya oke, makanannya oke, terus jualannya oke juga. Itu yang terpenting. Jadi mungkin ada pasti ada lah beberapa stigma lah ya yang mungkin dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, aduh takut jualannya seperti apa. Saya bisa jamin di Malang itu ramai sih. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ikutan apa Kickfest kayak atau apa event-event clothing atau apa, mungkin ada UMKM gitu, ikutan karena Malang tuh lagi hangat-hangatnya nih sekarang gitu. Nah, terus kata Mas Boncel tadi sempat kayak saya sih sebenarnya bukan gak setuju sih, cuman kayak masa sih kayaknya bisa deh Malang juga head to head lah sama Bandung gitu. Bisa. Saya pribadi justru udah nggak kayak emang Bandung masih ya jadi acuan. Saya udah agak skeptis nih sekarang. Kayak kadang saya malah Bandung sekarang kita ngeliatnya ke Jakarta kayak gitu-gitulah. Nah, menurut Mas Boncel sendiri Malang tuh butuh apa supaya bisa jadi bisa ngoyo. Bisa ngoyo. Gitu. Kalau menurutku Malang itu butuh dalam artian butuh buat teman-teman dalam artian untuk melek dalam artian ngebangun di industri kecilnya terlebih dahulu sih, Mas. Karena kenapa? Karena Malang itu kecil, Mas. Dalam artian kecil, ke sana ketemu teman, ke sini ketemu teman, ke sini ketemu teman. Daripada kita ngobrolin dalam artian yang tidak penting, dalam artian tidak penting. Di Bandung lagi gini, di Jakarta lagi gini. Ayolah kita terbuat. Jadi mungkin buat teman-teman Malang, ayolah nanti saya bantu juga, mungkin dibantu sama teman-teman yang lainnya, mungkin buat cari vendor, cari apa. Kita bergerak, Mas. Kita lagi sekarang kita lagi senang-senangnya lagi bergerak. Cuman nggak tahu nih waktunya kapannya nanti bakalan memblodosin di Kota Malang. Nah, makanya dengan adanya teman-teman dari lain, terus ada brand masuk ke Kota Malang dari entah itu dari Bandung, dari Jakarta ataupun dari Jogja ataupun dari tempat yang lain, itu justru memacu teman-teman Malang untuk ikutan membangun UMKM lokal di Malang sendiri. Cuman yang kita butuhkan sekarang adalah maintenance dari teman-teman Malang. Jadi mungkin buat teman-teman yang Malang, ayolah beli produk dari teman-teman Malang juga, jangan produknya dia. Atau mungkin kamu jadi vendor aja di sana. Loh, ada Mas, di sana ada garmennya, Mas. Ada garmennya, ada di Pakis juga. Pabrik Tapi gini, Mas, kalau pabrik itu biasanya orang kayak takut duluan karena takut harus kuantitinya besar. Enggak, minimal bisa selusin 2 lusin bisa. Upselling ya. Iyalah. Ya, silakan hubungi Mas Boncel nanti. Ada Mas, ada di Pakis sama Kaiko. Loh, industri di sana banyak, Mas. Aku kan clothingan mulai dari SMP nih. Rata-rata ya sama kayak di Bandung sih. Kalau kita ke gang-gang sempit-sempit kan di Malang banyak, Pak. Di Malang banyak yang sekarang lagi berjamuran di sana itu banyak tukang sablon. Nah, gitu. Jadi kita lagi belajar buat marketingan juga, buat membantu teman-teman UMKM yang di sini itu buat lebih naik lagi. Apalagi di Malang ada SMK yang khusus untuk itu produksian. Nama jurusan produksi. Itu lebih ke arah sana. Nah, itu jadi katanya kalau misalkan kita pengen bikin sesuatu yang
bikin orang sejahtera gitu ya. Kalau taruhlah kita pengen bikin clothing gitu, pengen ekosistemnya membaik, katanya harus dari bawah dulu yang dibikin sejahtera. Contohnya adalah produsennya, kayak tadi misalkan orang-orang yang di gang, yang kayak gitu-gitu. Nah itu diajak kerja, diajak kasih tahu bahwa Mas ini di Malang tuh lagi ada clothing event lah, nanti dia akan tertrigger gitu, akan menarik, terus kita saling apa ya, saling kerja bareng lah. Yang biasanya mereka mungkin bikin kaos partai, tiba-tiba sekarang jadi bikin kaos clothing lokal dari Malang, nanti kesananya ke atasnya itu jadi apa? Jadi organik, jadi nambah terus karena di bawahnya udah muter. Begitupun dengan negara, kalau petaninya itu makmur, pasti negaranya sejahtera. Nah, tadi udah beberapa kali ngobrol tentang menjadi MC, terus jadi clothing. Tapi yang saya tahu, Mas Boncel itu demen banget sama yang namanya Vespa. Ya, selain Sampai cewek ya. rambutnya mirip ini apa, pinggirnya Vespa tuh apa? Gue banget lah, otomotif itu gue banget. Yoi. Apa? PBB, Evo, PX. Come on, man. Original paint. Gimana Mas, Vespa Mas? Katanya jual Vespa buat beli rumah. Benar banget. Gimana itu? Jadi awal main Vespa itu SMA. Karena seneng banget dalam artian ke arah vintage ataupun retro ya kan. Dulu SMA pakai Honda 70 Mas. Karena menurutku itu di antara sekeliling teman-teman yang pakai Beat, pakai Vario, pakai Satria F, pakai lain-lainnya, ya saya tampil beda. Bukan tampil beda ya, emang mampunya kayak gitu. Lagi-lagi ekonomi ya guys. Anjay. Terus minta orang tua, nggak dibeliin Pak. Mintanya Vespa langsung. Vespa langsung. Karena ada daerah di Malang itu daerah Blimbing. Dulu sebelum kebakaran, sebelum ada ruko-ruko sekarang itu ada jual Vespa di sana banyak. Vespa, CB, King banyak di pinggir-pinggir jalan gitu. Pengen beli Vespa. Sama ayah nggak boleh. Kamu itu nggak tahu mesin. Apa? Vespa apa? Bebas. Oh, yang penting Vespa. Vespa, bener Matic? Vespa. Enggak. Enggak ada Pak, zaman dulu masih enggak. Matic belum masuk ke Indonesia kali ya, enggak tahu lah. Terus itu 2000 berapa ya? 2009. Ya 2009 2010-an lah Mas. 2009 2010-an. Enggak dibolehin sama orang tua. 2010 2011 enggak dibolehin sama orang tua. Akhirnya dibelikan motor yang mirip Vespa. Apa itu? Scoopy. Wah. Mirip sih. Ya. Ya udah beli itu. Karena mungkin ada di Seribu Lisku pingin beli Vespa dan sebagainya. Kesampaian ketika udah kerja sendiri itu tadi, di entertain sendiri itu mulai dari mulai dari MC tadi itu, mulai dari nulis buku, mulai dari masuk TV dan sebagainya. Akhirnya kebelilah Vespa pertamaku namanya PTS itu. PTS ya. PTS 100. Langsung dibikin racing nggak? Enggak Pak. Kan aku bukan Doni Tata. Tapi benar nggak sih? Kalau Vespa tuh sekarang harganya lagi goreng banget. Di Malang kejadian. 3 tahun terakhir ini lagi naik sih Mas. Kenapa tuh? Sebelum pandemi itu udah mulai naik. Pandemi itu tambah waduh, orang kan konsumtif banget lah. Beli Monstera, beli apa, dikirain pandemi cuma 3 bulan kali ya kan. Ternyata Katanya resesi ekonomi. Iya. Tapi lemari baru. Tapi yang ngantri iPhone 14 panjang. Resesi model lopo. Itu beli namanya PTS di teman. Beli PTS di teman waktu itu harga masih murah banget. Harga murah banget, akhirnya PTS ini tak buat kerja, Pak. Ke branding lagi di sana. Ikuti klub namanya Malang Vespa itu. Touring kemana-mana, ke Jogja, touring ke Moods Maide, ke Malang Surabaya PP pakai Matic itu PP Pak. Malang Surabaya konvoi kan. Terus balik lagi ke Malang. Nah, itu 2014 kali ya, 2014. Teruslah baru saat itu mulai keinginan untuk beli lagi. Mulai lebih ke arah konsumtif lagi. Mentang-mentang nih punya duit sendiri, beli lagi yang namanya VBB. Oh, iya. Itu 2018. Terus pandemi kemarin beli lagi namanya PX. 2020 itu beli PX. PX itu tahun 84 kalau nggak salah. Barulah ngoleksi 3 Vespa kan. Yeah. Ngoleksi 3 Vespa. Original paint. Kayaknya repaint semua deh. Oh, repaint. Repaint semua yang PTS
kita kembalikan warnanya seperti SNK, warna biru, terus yang VBB tetap kayak gitu, yang PX ini full restorasi semua. Akhirnya kenapa kok aku beli Vespa ini? Semua ini ada ceritanya. Yang satu ini buat bantu orang yang jualan karena sedang kena kasus. Yang satu ini juga kena kasus juga. Yang awalnya kita cuma cuma membantu, kok ternyata nggak ada kabar dan sebagainya. Akhirnya aku ngebeli Vespanya, aku tambahin duit juga. Barulah dari 3 Vespa ini. Yang ketiga apa tuh? PTS, VBB, PX. Oh iya. PTS, VBB, PX. Akhirnya ketiga ini jadi satu sejak 2020 sampai 2022. Nah, baru tuh di 2022 karena menjadikan seorang... Nah, sini Mas. Kenapa? Kenapa saya jual 2 Vespa ini? Oh, nggak tiga-tiganya, 2 aja. Enggak, dua Vespa. 2 bisa kebeli rumah, coy. Iya, buat DP rumah mah mampu itu Pak, serius. Lumayan lah. Serius, membantu banget itu. Membantu banget Investasi itu. ya. Investasi itu Vespa. Ada yang dijual murah? Iya. Nah, karena aku bukan mewujudkan seseorang sih. Jadi gini, aku ini kan orangnya sering dianggap nggak serius gitu loh Mas. Ke branding nggak serius dalam artian apa? Bercanda mulu gitu maksudnya. Ke brandingnya kayak gitu. Padahal kan orang yang serius. Komedian adalah orang yang paling serius gak sih? Iya, gitu benar. kan. Karena mungkin aku mencoba untuk menjadikan seorang Rizky Boncel ini yang seserius itu, deketin cewek yang seserius itu, ngajak nikah cewek seserius itu, sampai akhirnya ya wis lah berkeinginan untuk membeli rumah. Karena kenapa? Wujud rumah itu menurutku itu adalah wujud yang seriusnya cowok untuk memberikan tempat yang terbaik ke depannya, untuk masa depannya, ya kan? Nah dari situ Mas. Nah dari situ kenapa alasan aku menjual Vespa ya untuk menjadikan seorang Boncel, oh ini guyon tok, Cel kamu itu bercanda mulu, kapan seriusnya, kapan serius bla 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 bla. Lah aku sudah menyiapkan rumah loh gitu loh. Pakai itu kayak apa? Tirai gitu. 3, 2, 1. Zong. Baru tanah. Iya. Loh ini mana? Cuma genteng doang. Itu Mas, kenapa aku mau beli rumah, alasannya kenapa aku menjual Vespa walaupun aku sebenarnya sayang banget koleksi kan. Maksudnya koleksi itu kirain sayang banget. ke rumahnya. Enggak, ya lanjut. sayang pol Mas, sayang banget. Karena kenapa? Karena satu Vespa ini punya tetanggaku Mas. Jadi ketika sungkan kan, lo Vespanya mana? Mau bilang dijual kayak gimana? Ya wis akhirnya aku jual. Aku buat DP rumah, menjadikan istilahnya itu belajar untuk aku pribadi untuk lebih ke arah serius lagi. Walaupun sebelumnya serius gitu loh. Akhirnya tak jadikan buat rumah, mewujudkan impianku untuk punya rumah sendiri yang nantinya nggak tahu nanti bakalan ditempati sama siapa ke depannya. Ini agak mencolok pertanyaannya. Tadi ngomongin entertainer, terus clothing, Vespa. Kemarin kan di Malang ada satu kejadian tragedi kemanusiaan lah. Iya. Yang cukup bukan cukup serius, sangat-sangat serius gitu. Yang sayangnya kejadian di Malang gitu, yang tragedi kanjuruhan itu Mas. Pengen tahu dari sisi perspektif Mas Boncel itu keadaan di Kota Malang seperti apa pada waktu tragedi, pasca tragedi. Waktu tragedi aku posisi lagi perform di Blitar. Cuman adik nonton, dua adikku nonton, datang ke rumah, jeder, terus sama kakak kan, namanya si Agam sama Ata nih adikku. Atta sama Agam belum pulang. Lah, emang kemana kan kita nggak tahu kan? Nonton bola. Oh ya wis kan habis ini pulang. Paling aku bilang gitu. Aku lihat jam kan. Anjir 1:30 malam, Pak. Biasanya di rumah kalau pertandingan malam biasanya jam 10 mah udah di rumah. Karena jarak Kanjuruhan sama Malang kan hampir sejaman kan. Sejaman lah pokoknya gitu kan. Nah, dari situ browsing Twitter karena omongan yang paling banyak itu ya omongan yang di Twitter kan. Kita browsing Pak di Twitter, ternyata ada tragedi itu, bingung kan kita. Yang di rumah bingung, di WhatsApp gak bisa, di telepon pun gak bisa. Akhirnya si Atta dulu pulang sampai rumah jam 2:30, si Agam Agam dulu 2:30, si Atta adiknya sampai rumah jam 3:30 subuh, hampir subuh. Nah, kondisi pasca kejadian, karena waktu itu aku nggak lagi di sana. Pasca kejadian yang di Kota Malang itu hening Pak, hari Minggu kan. Ini itu hening banget. Riwariwil ataupun lalu lalang ambulans itu kayak zaman Covid yang Delta. Oke.
Tapi tujuannya sama ke arah Kanjuruhan semua, terus ke rumah sakit. Kan rumah dekat sama RSUD toh, Mas. Dekat semua, datang ambulan. Aku kan juga ikutan ke korban, Mas. Aku ikutan ke korban ke rumah sakit Hermina, lihat diceritain sama korbannya kayak gimana, yang desek-desekan. Karena mungkin menurutku pribadi nih, Mas ya, menurutku pribadi, kenapa banyaknya jatuh korban kayak gitu selain karena pemicu seperti itu mungkin salah satunya adalah panic attack, Pak. Karena kenapa? Mungkin satu, masyarakat Indonesia itu nggak dibekali sama yang namanya kejadian-kejadian kayak gitu. Mungkin instansi pun juga nggak juga lebih di-upgrade lagi tentang gimana caranya memecah sebuah massa. Ya. Nggak harus pakai itu juga, mungkin pakai apapun juga bisa. Terus pemicu-pemicunya entah itu provokator dari supporter sendiri mungkin ada, provokator dari polisi sendiri itu mungkin ada, ataupun provokator dari teman-temannya orang-orang lain itu mungkin ada. Kita kan nggak tahu itu realnya kayak gimana. Yang jelas yang ada di Malang sendiri sekarang sedang, yang lokal-lokal sendiri sedang menjadikan gerakan usut tuntas itu lebih digaungkan lagi, jangan sampai lepas sama kejadian-kejadian yang kemarin. Ada kejadian baru, akhirnya usut tuntas ini nggak sampai tuntas. Siapapun yang, menurutku pribadi, siapapun yang bergerak menjadi provokator dalam kejadian seperti itu, siapapun itu ya Mas ya, saya nggak membatasi entah itu supporter kayak, entah itu polisi kayak, entah itu apa, itu wajib untuk dimintai keterangan, entah itu dijadikan saksi ataupun dijadikan tersangka. Menurutku pribadi kayak gitu. Karena kenapa? Karena pasti itu semua itu berhubungan sih Mas. Semisal banyak banget sih katakanlah perspektif supporter turun banyak nih di luar, supporter turun pun bisa kayak gitu, ricu dan sebagainya bisa, tapi tanpa gas air mata pun bisa kayak gitu. Mungkin dari perspektif polisinya mungkin karena itu sedang brutal bla 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 dan sebagainya itu mungkin bisa, karena kan masing-masing kelompok ini kan punya masa sendiri-sendiri. Yang satu institusi, yang satu lebih ke arah masa dalam artian supporter juga. Cuman yang perlu digarisbawahi, ada banyak orang yang meninggal di sana. Dalam artian lebih ke arah kemanusiaan. Entah kamu gontok-gontokan siapa pelakunya, siapa tersangkanya dan sebagainya, itu sudah ada penegak hukumnya. Dalam artian penegak hukumnya itu ya institusi itu sendiri. Siapapun itu monggo diusut, entah itu supporter, entah itu polisi, entah itu penembak, entah itu yang memberikan arahan dan sebagainya, monggo diusut. Yang jelas di sini jangan sampai yang namanya usut tuntas ini nggak sampai tuntas. Sama seperti kejadian di Kota Malang sendiri, almarhum Munir, sampai sekarang pun kita nggak tahu. Ya kan? Karena kejadian kayak gini ini takutnya terulang lagi dan berdampak ke tempat-tempat yang lain. Karena rasa trustnya kita, masyarakat kita ke institusi itu sekarang agak menurun, ya takutnya malah jadi lebih turun sendiri. Akhirnya antara sipil sama aparat jadi nantinya jadi versus. Tapi pasca kejadian itu sebagai anak muda lah di Malang, ruang geraknya jadi terbatas nggak? Bikin event, bikin yang kecil-kecil kayak gitu-gitu udah mulai berasa nggak, atau gimana? Justru kayaknya setelah kejadian itu event besarnya belum kayaknya sih Mas. Lebih ke arah event kemanusiaan. Jadi galaksi dana donasi itu masih banyak sih. Ada yang donasi ada donasi buat jual kaos, labanya dibuat korban, terus ada yang donasi musisi ngamen gratis, terus donasi donasi tenaga. Dalam artian donasi tenaga itu dia dijadikan istilahnya tuh riwa-riwi untuk nganter volunteer lah. Ya, volunteer. Ngumpulin di satu rekening, ada temanku namanya Joshua Nadi itu ngumpulin dana di dia, akhirnya dia nyebar luasin sampai ke Ponorogo. Sampai ke Pasuruan gitu. Karena waktu itu emang big match sih Mas. Karena kan mungkin rivalitasnya dari antara Arema sendiri sama Persebaya itu menurutku udah nggak sehat sekali sih. Karena kok nggak sehat? Karena beberapa nyawa pun hilang dari sana. Nggak cuma Persebaya sama Arema aja. Mungkin di klub-klub yang lain pun kayak gitu juga. Nah ini kayak kita ini sebagai anak muda, mungkin rivalitas boleh dalam artian 90 menit. Kita gontok-gontokan aja dalam artian ya cuma kita support sama tim masing-masing. Di luar stadion Ya kita tetap kita tetap jadi satu. Karena kenapa? Karena nantinya takutnya anak cucunya itu ikut-ikut Pak. Seperti Soekarno kan bilang, musuh terbesar kita adalah bangsa kita sendiri. Masa kita sama saudara kita sendiri, dalam artian ya namanya tetangga gitu kan pasti ada sedikit seleknya ya kan. Ya takutnya nantinya ke bawah sama anak cucu kita.
ditertawain dunia nantinya malah Mas. Oke. Semoga kasus yang kejadian kemarin itu segera tuntas, yang sedang diusut, terus buat keluarga yang ditinggalkan juga diberi keikhlasan ya. Tadi bahas tentang apa ya, tragedi yang ada di Malang, tapi satu sisi apa sih yang bikin Mas Boncel jatuh cinta sama Malang? Selain Malang jadi tempat tinggal nih ya. Aku pernah tinggal di Surabaya cuma beberapa bulan pernah, cuma karena event 2 bulanan kali ya, sebulan 2 bulanan. Tinggal di Jakarta pernah karena karir di sana. Terus tetap balik lagi ke Malang sendiri. Kenapa kok cinta sebegitu cintanya sama Malang? Karena Malang sendiri menurutku udah jadi identitas kali Mas ya. Identitas yang kenapa ya? Jadi ya ini mungkin bisa buat teman-teman ketahui di luar dari klub sepak bola nih ya. Kata Arema sendiri itu nggak cuma buat bola Pak. Arema kan akronim dari Arek Malang kan, anak Malang. Kadang Arek Malang yo, oh iya, oh kamu awakmu Arema ya kayak gitu. Iya aku Arema. Nah dia yang bilang Arema belum tentu dia suka sama bola juga. Karena Malang sendiri itu kayak karena mungkin karena aku tadi bilang karena Malang itu kecil Mas, dalam artian kecil. Ini ketemu ini, akhirnya jadinya rengket. Garis di Malang itu kencang banget sih Mas. Garis di Malang kencang banget. Cuma kenapa kok aku lebih kenapa kok kita harus cinta sama Malang? Salah satunya yaitu Malang itu tempat yang sangat nyaman Mas. Banyak orang luar Malang datang ke Malang itu untuk menjadikan Malang itu, aku kepingin ketika masa pensiunku aku hidup di Malang. Karena kenapa? Selain udara, mungkin sama kayak di Bandung ya. Selain udara, selain makanan, selain masyarakatnya, di sana itu aman Mas. Di mana Mas kalau buat pensiun kita pindah ke Malang? Daerah Ke mana? Batu boleh. Boleh juga tuh. Ke Batu boleh. Di Batu itu Pak, Batu gimana ya? Batu itu waduh. Batu itu sekarang masih kabut loh Mas. Kayak Lembang gitu? Enggak? Kayak Lembang mungkin ya, kayak Lembang kayak Dieng, kayak gitu. Cuma di Batu sendiri itu udah mulai dalam artian grafik ke mall udah ada, terus tempat wisata, kafe-kafe dan sebagainya itu udah banyak banget. Menurutku Batu itu adalah salah satu sasaran buat pensiun-pensiun itu buat tinggal di sana sih. Nah, tadi mungkin teman-teman ada yang yang mau berniat pensiun terus pindah ke Malang, tapi sebelum kamu pindah ke Malang kamu harus tahu bahasa Malang yang dibalik-balikin itu. Kayak apa? Apa tuh? Orip Sam. Saya agak sulit ya ngebalikin. IQ rendah berarti. Nggak kebiasaan. Kemarin ada fun fact dari kita sempat ngobrol fun fact tentang kata jancuk. Jancuk itu ternyata berasal dari sebuah nama tank. Betul ya Mas ya? Ya udah lihat. Udah Belum. Nah, boleh ceritain dikit Mas tentang bahasa Malang yang apa sih istilahnya yang dibalik-balik itu? Ada istilahnya nggak namanya? Boso walian. Boso walian. Osop kiwalan. Anjing. Gimana Mas? Cepet banget ya. Emak kan dititeng ya, ayah ngompreng apa ya? Apa tuh? Apa tuh artinya? Nanti dikasih translator aja di bawah. Jadi gini Mas, kalau di Malang itu ada beberapa bahasa walian, terus ada beberapa bahasa slang. Ya. Jadi mungkin nih yang sekarang lagi apa ya? Kita bahas soal apa nih bahasa Malang dulu apa jancuk dulu nih? Yang dibalik-balik. Nah, itu. Nah, osop kiwalan itu bahasa kode pejuang kita ke pejuang-pejuang lainnya untuk ngusir penjajah Mas. Jadi kayak kodenya entah itu sandi, entah itu apa yang akhirnya jadi turunan dalam artian jadi turunan dari kakek nenek ke kita. Itu jadinya akhirnya jadi bahasa khas dari Malang sendiri. Osop walian. Berarti bukan bahasa anak muda ya, sebenarnya dari tua juga. Dari tua. Mungkin bahasa slangnya ada juga. Nama daerah kon Celaket nih Mas. Mungkin zaman distro-distro yang lama di Celaket itu melahirkan di Kaliurang itu melahirkan beberapa distro, salah satunya adalah Inspired. Yep. Inspired itu di Jalan Kaliurang dulu kecil gitu Mas. Terus ada Rock Bandy, terus ada teman-teman yang lainnya itu ada di daerah situ, di Jalan Kaliurang situ. Bahasa slang di sana itu beda lagi sama bahasa walian Mas. Kalau bahasa walian kalau kita mak kadit ngipok gitu kan. Ngopi. Ya, kamu tidak ngopi gitu kan. Ngipok ngopi ya kan. Ada lagi bahasa slangnya ngopi ataupun ngipok. Ngopling. Anjir. Di upgrade lagi. Di
keren lagi sama anak muda. Enggak, nah ini mungkin buat teman-teman Malang, enggak semua orang itu tahu, Pak. Karena ya cuma lingkungan sekitar, dalam artian lingkungan pada anak muda zaman waktu itu, yang sekarang ini seharusnya kita juga bikin lagi ataupun kita naikkan lagi. Kayak ngopling, terus kayak jeglak itu makan, tapi lebih kasar lagi. Terus kayak rampal ke arah rame. Terus kayak mangkring itu makan. Itu nggak dibalik-balik ya? Nggak dibalik-balik. Jadi lebih ke arah bahasa slang. Nah kalau bahasa Walikan sendiri itu nakam, terus ngipok, rudit, ayah jadi saya. Cuma nggak semua bahasa bisa dibalik. Ya. Gitu. Seperti Apa? yang nggak bisa dibalik? Apa ya? Tak cari. Halo kes bisa, sekolah tuh bisa. Biasanya orang tuh bilangnya gini Mas. Kera ngalam. Kera arek Malang. Arek Malang kan. Biasa orang bilang kera gitu. Tapi aslinya kera. Ya. Cuma di Malang sendiri genaru. Genaro orang. Gitu. Terus ada lagi ya. Minum nggak bisa dibalik. Minum, mengunim. Jarang banget bisa. Biasanya yang ngombe. Ngombe dulu ya. Oke. Gitu. Jadi mungkin bahasa balikan Malang, Bandung, Jakarta itu ada beberapa sedikit yang beda gitu. Oke, nanti mungkin buat teman-teman yang mau ke Malang cari aja Mas Rizky Boncel, translator bahasa Walian ya. Walian. Nah. Oke. Coba ngomong. Aduh, Mas. Walian. Ya. Bisa. Ngomong jancu. Jancu. Nah, kayak kurang gitu loh ya. Kurang ya? Iya, jadi C ke O-nya itu kurang bedok. Jancu. Anjing itu buat teaser boleh tuh. Jancu. Balik lagi ke tentang realism. Karena kita kedatangan perwakilan dari realism. Kejutan dari realism berikutnya apa Mas? Insya Allah kalau kejutan kita lagi collab sama beberapa teman-teman dari Malang. Nanti di tahun 2023 teman-teman di sini pasti bakalan melihat new look realism kayak gimana. Beda Mas, bakal beda. Beda semua Mas. Beda semua mulai dari cuttingnya, mulai dari lookbooknya, grafis ya. Yang jadi ancaman nih, aduh. Bukan ancaman, Pak. Kita cross market. Gak apa-apa lah. Compete itu wajar. Biar panas. Iya. Cuma harapan dari Realism sendiri di tahun 2023 itu bisa collab sama beberapa brand, beberapa artis ataupun produk-produk yang lainnya sih. Pengennya kayak gitu sih, Mas. Dengan adanya saya datang ke jurnal sini, siapa tahu nanti bisa collab sama Best Club lah ya. Kita jadwalkan Mas. Kita jadwalkan. 2000 pas nyalonin nanti ya. 2024 dong. Ya langsung di sininya. Boncel for Indonesia. Anjir. Malang, Mbak. Malang, sorry ya. Oke, semoga realism terus karir-karirnya Mas Boncel lancar. Mas juga pun enggak gitu, Best Clubnya lancar, collabnya lancar. Terima kasih. Bisa jadi MC handal dan sebagainya. Jadi MC? Iya. Enggak lah, jangan lah. Enggak apa-apa, Pak. Enggak lah, MC corporate. Jadi muntah terus aku. Enggak apa-apa lah, itu kan bisa buat ngurusin badan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Journals. Terus beli merchandise-nya Journals ada di websitenya www.arenaexperience.com supaya kita ada modal buat bikin konten. Oke? Terima kasih. Nah, jadi merchandise yang kalian beli dari jurnal itu adalah biaya untuk mendatangkan saya ke sini. Yes, betul. Jadi mohon disupport buat teman-teman semuanya. Tapi kita UMKM, Mas. Ya? Katanya gratis tadi UMKM. Enggak usah diomongin. Oke. Sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di Studio Journals berikutnya. Saya Andika Surya dan Mas Rizky Boncel. Dan siapa nih? Si Gendut. Sampai jumpa di lain waktu. Jancu. Anjing. Episode ini disponsori oleh Realism.